Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat siang. Sudah beberapa hari ini saya tidak bikin video pendek. Mudah-mudahan di libur panjang ini kita sehat-sehat semua ya. Masih tentang isu-isu nasional yang terkadang menarik dan memantik perhatian saya untuk sekedar ikut berbagi. Tidak untuk menambah memperkeruh, tapi sekedar menambah referensi saja buat siapa saja yang barangkali terlewat video saya terkait isu yang tidak berkesudahan, ijazahnya Pak D. Jokowi, mantan presiden kita yang sepertinya hari-hari ini sudah mulai kelihatan gamblang ya, bahwa diamnya Pak Jokowi, perlawanan Pak Jokowi hari ini sudah mulai memperlihatkan kebenaran dan sekaligus juga membuka mata kita bahwa sediam-diamnya orang, suatu ketika dia merasa sudah waktunya untuk melawan, pasti dia akan melawan. Beruntung orang itu adalah Pak Jokowi, sehingga cara dia melawan pun elegan, tidak dengan cara-cara yang curang, tidak dengan cara-cara yang jelek ya. Nah, sahabat semua, para pakar sudah bercerita bahwa informasi A1 atau data yang diambil oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, termasuk Dr. Tifa dan teman-temannya itu adalah data yang diambil dari internet atau kiriman WA orang lain, tidak bersumber langsung dari aslinya, sehingga wajar saja kalau argumentasi yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya itu gampang dipatahkan, gampang dianulir oleh teman-teman yang ahli lainnya. Ditambah lagi menurut saya ada satu hal yang sangat urgen dan sangat fatal adalah ketika kemudian didapatkan informasi bahwa ternyata orang-orang ini, ada Rismon Sianipar dan lain-lain itu, ternyata juga terindikasi malah melakukan sesuatu yang dia suarakan. Ini kan sebuah ironi, anomali. Dia menuduh seseorang melakukan pemalsuan, tapi dia sendiri dengan entah apa maksudnya, dia melakukan hal yang serupa. Dan itulah ya, Allah membuka jalannya sendiri kebenaran itu. Dan Allah juga menunjukkan aib hambanya ketika dia juga tidak berusaha menutup kesalahan orang lain, bahkan malah mencari-cari, membuka aib yang faktanya memang pernah dilakukan oleh orang lain saja kita dilarang, apalagi ini malah mencari-cari. Jadi apa, hukum karma kalau istilah orang kita ya. Hukum karma didapatkan oleh mereka yang berperilaku tidak baik. Jadi mari kita tunggu episode berikutnya bahwa Pak Jokowi sebagai mantan presiden, orang yang tentu punya jasa, sebagaimana Pak Harto pun kita anggap punya jasa bagi bangsa ini, apalagi Pak Jokowi yang belum pernah terkenal sebagai orang yang otoriter, sebagaimana lakopnya Pak
Soeharto ketika masih berkuasa sebagai orang yang otoriter dan lain-lain. Nah, Pak Jokowi ini kan belum punya sejarah itu, sehingga tidak ada salahnya kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada siapa saja yang sudah melakukan kebaikan untuk orang lain, termasuk juga pada Jokowi. Dan kita juga harus hati-hati terhadap orang-orang yang senantiasa merasa bersih sendiri. Jangan-jangan dibalik caranya dia seolah-olah dia sebagai orang baik, orang suci, menyimpan sesuatu yang kalau ketahuan malah bisa jadi lebih sadis, lebih buruk, dan lain-lain. Ini pelajaran sekali lagi buat kita. Jangan mencari-cari tajasus. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain, mengkorek-korek kesalahan orang lain. Kalau toh ada, sejauh itu masih bisa kita toleransi, ya kita saling tutup saja. Barangkali dengan begitu, keburukan kita pun akan ditutup oleh Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.